Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas tolong untuk memimpin doa. Obed? Boleh? Oke, teman-teman sekalian, marilah kita siap berdiri untuk berdoa sesuai kepercayaan kita dan berdoa. Oke, terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Ibu. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Dani, Bu. Dani, kenapa? Sakit. Oke, baik. Oke, materi yang akan Ibu ajarkan kali ini adalah tentang membangun kesadaran hukum pidana melalui sikap disiplin untuk strategi membangun budaya sadar hukum. Nah, anak-anak di sini perhatikan ke depan. Di sini, Ibu membawa contoh media pembelajaran kita kali ini, di mana di sini ada terdapat sekolah dan siswa, yaitu Gibran, seorang siswa kelas 12 SMA. Nah, di sini Gibran ini rumahnya ada di Bantul Selatan, sedangkan sekolahnya ada di Kasihan. Jarak yang harus dia tempuh untuk ke sekolah sekitar 30 menit karena macet, jauh. Dan sekolahnya masuk pada pukul 7 pagi. Sedangkan si Gibran ini dari pukul 6.45 masih di rumahnya, baru bangun tidur. Kebayang nggak dia harus mandi dulu, pakai baju dulu, sarapan dulu. Kebayang nggak dia akan datang tepat waktu ke sekolah? Tidak kan? Nah, Gibran ini karena dia udah merasa telat, dia udah tahu kalau dia telat, dia ini naik motor dari rumahnya mau ke sekolah dengan kecepatan tinggi sampai dia menerobos lampu lalu lintas yang berwarna merah. Dia menerobos dan datang ke sekolah. Dia sampai ke sekolah pada pukul 8. Sedangkan sekolahnya itu masuk pukul 7 pagi. Dia tetap masuklah ke sekolahnya. Tapi di sekolah ini, di gerbang, dia diberhentiin sama satpam. Kamu jangan masuk, waktunya udah telat. Kamu udah telat, sekolah udah mulai, kamu baru datang. Kamu gak boleh masuk, kata satpam. Tapi karena Gibran beralasan, Pak saya kesiangan karena semalam bergadang, saya ikutan konvoi Persib, seperti itu. Akhirnya dibolehin lah sama si satpam itu buat si Gibran ini masuk ke sekolah. Tapi dengan salah satu hukuman, dia harus mengutin sampah di lapangan depan. Nah, anak-anak, kalian sadar gak sih kalau kehidupan sehari-hari kita tuh nggak pernah lepas dari yang namanya aturan? Mulai dari harus datang ke sekolah tepat waktu, menaati lampu lalu lintas, dan menjaga ketertiban di masyarakat. Coba, apa aja lagi? Apalagi aturan yang kita temui di kehidupan sehari-hari? Harus memakai helm. Iya, harus memakai helm. Nah, datang ke sekolah tepat waktu, menaati lampu lalu lintas, memakai helm saat berkendara, itu merupakan salah satu aturan yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Kita ini tinggal di negara apa? Negara hukum, Bu. Negara hukum Indonesia. Ada yang tahu nggak apa sih itu hukum? Hukum itu apa? Hukum adalah aturan yang mengikat semua masyarakat di suatu
negara. Nah, benar sekali. Jadi, hukum itu merupakan seperangkat aturan yang sifatnya mengikat. Nah, hukum ini hadir bukan hanya untuk mengikat dan bukan hanya untuk membatasi kebebasan, melainkan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bersama. Keberadaan hukum ini aja nggak cukup apabila tidak diikuti oleh kesadaran dari setiap individu untuk mematuhinya. Karena kesadaran hukum itu datang melalui sikap memahami, menghargai, dan menaati aturan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Jadi, rasa sadar hukum ini hadir dari kemauan setiap individunya. Ketika dia tahu bahwa dalam masyarakat itu memiliki aturan dan dia mematuhinya, dia mengikutinya. Itu merupakan salah satu contoh bahwa seseorang itu sadar terhadap hukum. Nah, adapun sikap disiplin. Nah, disiplin ini adalah perilaku taat terhadap aturan dan mampu menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, di sini tadi seperti yang Ibu tunjukkan di depan, si Gibran ini. Dia merupakan orang yang disiplin atau tidak? Tidak. Mengapa? Karena dia Melanggar lalu lintas, terus datang terlambat. Nah, itu tuh merupakan sikap tidak disiplin. Dia di sana belum ada rasa sadar terhadap hukum. Gibran ini merasa bahwa padahal dia sudah tahu bahwa sekolahnya itu memiliki aturan, di lalu lintas itu memiliki aturan, tapi dia dengan kesadaran penuh tetap melanggar hal tersebut. Itu merupakan sikap yang tidak disiplin. Nah, karena sikap disiplin ini tidak muncul secara instan, tetapi dibentuk melalui kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi, sikap disiplin ini tidak bisa datang secara tiba-tiba. Kayak kamu bangun tidur terus jadi orang yang disiplin banget, itu nggak bisa ya. Karena disiplin itu merupakan kebiasaan yang diulang secara terus-menerus. Jangan seperti si Gibran ini. Dia padahal udah tahu ya, di sekolah itu masuk jam 7. Ada lampu merah di jalan buat ke sekolah rumahnya. Tapi dia tiap hari tuh datang telat ke sekolah. Sampai guru ini ngelus dada lihat kelakuan si Gibran. Nah, jadi ketika seseorang terbiasa hidup disiplin, maka ia akan lebih mudah memahami pentingnya mematuhi aturan dan hukum yang berlaku. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, di sini Ibu akan membagi kelompok ya. Ingin seperti tempat duduk saja atau diacak? Oke, baik. Ini ketuanya Obed ya. Kalian kelompok 1, ini kelompok 2. Mohon cermati materi di depan ya, karena nanti Ibu akan memanggil perwakilan 1 dari masing-masing kelompok, oke? Nah. Selanjutnya, membangun kesadaran hukum. Sikap sadar hukum ini bisa kita bangun melalui 1, di lingkungan keluarga. Karena lingkungan keluarga itu merupakan lingkungan terdekat dengan kita. Nah, sikap disiplin di dalam lingkungan keluarga ini dapat diwujudkan dengan menaati aturan rumah, menghargai waktu. Jika di rumahnya Ibu bilang sebelum keluar main itu jam 5 sore harus sudah pulang ya, kalian harus taat kepada aturan itu. Membantu pekerjaan rumah sesuai tanggung jawabnya masing-masing, serta menjaga sopan santun dalam keluarga. Nah, di rumah-rumah kalian ada nggak sih salah satu aturan yang harus kalian ikuti? Ada nggak? Ya. Apa itu? Makan tepat waktu. Makan tepat waktu. Obed? Bangun pagi jam 6. Bangun pagi jam 6. Nggak subuh, Bet? Ya. Oh, enggak. Nah, kebiasaan tersebut akan membentuk karakter yang bertanggung jawab dan menghormati aturan. Selanjutnya, kita bisa membangun kesadaran hukum melalui lingkungan sekolah. Nah, sikap disiplin ini dapat ditunjukkan dengan
datang ke sekolah tepat waktu, memakai atribut lengkap, mengerjakan PR, dan menjaga ketertiban dalam lingkungan sekolah. Nah, perilaku tersebut merupakan bentuk nyata dari penerapan kesadaran hukum dalam lingkungan sekolah. Kalian di sini ada yang pernah melanggar peraturan sekolah tidak? Nah, Apa? Ngapain kamu, Bet? bolos ya. Bolos? Kenapa bolos? Karena pada saat itu kan belum masuk jadi bolos. Itu tidak dicontoh ya. Kalian kalau seperti itu bisa belajar mandiri. Jangan malah bolos. Obet pasti ke warung itu ya. Ya. Nah, selanjutnya kita dapat membangun kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat karena sejatinya kita hidup di lingkungan masyarakat. Nah, kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dapat diwujudkan dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau ada lampu merah jangan diterobos ya, Bet. Menjaga kebersihan lingkungan, menghormati hak dan kewajiban sesama manusia, karena kita di masyarakat pasti hidup dengan orang-orang yang berbeda, dengan orang yang berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita, berbeda ras dengan kita, serta mengikuti kegiatan sosial. Nah, di sini di lingkungan masyarakat kalian ada gak sih kayak kegiatan yang harus kalian ikutin, yang menarik gitu? Apa di lingkungan kalian masing-masing? Misal kamu dari mana? Di NTT ada gak sih kayak salah satu kegiatan yang harus kamu ikutin? Kalau saya biasanya kegiatan itu di saya biasanya gotong royong. Oh, ada gotong royong. Kayak adat-adat gitu ada? Ada. Yang harus kalian ikutin? Apa? Itu adat apa ya? Apa? Oh, pernikahan. Oh, pernikahan. Kalau ada yang nikah kalian harus bantu. Iya. Kalau di ini dari mana? Papua. Dari Papua. Ada nggak sih salah satu kegiatan yang harus kamu ikutin di lingkungan masyarakat kamu? Apa? Ya, Di Indonesia. pernikahan. Kalian harus, kalau ada pernikahan tuh harus ikut, harus mengikuti, harus membantu ya. Nah, itu merupakan salah satu cara kalian untuk membangun kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Nah, sikap disiplin ini di dalam masyarakat akan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan harmonis. Ya nggak, Bet? Kalau kamu mengikuti kegiatan sosial, kamu jadi rukun sama tetangga. Nah, terakhir, sebelum Ibu lanjut ke materi terakhir, Ibu mau, kalian tadi mendengarkan nggak dan memahami apa yang Ibu jelaskan? Paham atau tidak? Nah, Ibu mau, ini kelompok 1? Kelompok 1, Ibu beri tugas untuk dapat mampu menjelaskan apa sih disiplin itu. Seperti itu, paham? Kelompok 2, Ibu mau kalian memberikan contoh aturan yang ada di kehidupan sehari-hari. Dapat dipahami? Oke, baik. Ibu beri waktu untuk diskusi 5 menit ya. Sudah ada yang memiliki hasil diskusi? Oh, masih pada sibuk. Oke. Kalau sudah ada yang memiliki hasil diskusi, bisa langsung maju ke depan ya, salah satu perwakilannya. Bu, Ya. kami dari kelompok ini sudah melakukan hasil diskusi kami tentang kedisiplinan. Oke, baik. Silakan maju ke depan. Apa sih disiplin itu? Sebelumnya, pertemuan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pemahaman disiplin ya. Ya, Jadi jadi disiplin itu suatu yang muncul dalam diri sendiri, di mana ia harus mentaati suatu aturan serta kebiasaan. disiplin itu
bisa hadir secara instan atau tidak? Secara instan bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Enggak bisa sih. Jadi bisa atau tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mengapa? Karena disiplin itu muncul dari kebiasaan kita sendiri. Yang diulang secara terus menerus. Baik, berikan tepuk tangan. Duk. Jangan mau kalah ya sama kelompok 1. Kelompok 2 ini harus Ibu mau kalian menjelaskan apa aja sih contoh aturan yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Ayo, jangan mau kalah sama kelompok 1. Apa aja sih aturan yang ada di kehidupan sehari-hari? Di depan, silahkan. Aturan dengan Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Sasi Blanakia, saya berasal dari kelompok 2. Menurut pengalaman saya untuk apa namanya? Aturan. Sehari-hari, salah satunya kalau di sekolah itu jangan terlambat, terus menaati tugas. Sama juga kalau di rumah itu aturan di rumah itu misalnya jangan pulang malam atau waktu jangan pulang malam. Harus diikuti Itu juga termasuk aturan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, seperti itu. Baik, benar sekali ya. Semuanya sudah dapat menjelaskan materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Nah, kita lanjut ke materi terakhir. Di sini ada nggak sih manfaat sikap disiplin? Pasti ada ya, ada banget manfaatnya. Karena kesadaran hukum itu dibangun melalui sikap disiplin. Dan sikap disiplin ini memberikan banyak manfaat. Salah satunya menciptakan keteraturan sosial, mengurangi pelanggaran aturan. Seperti tadi, saat kamu menerobos lampu merah, emang itu memunculkan keamanan dalam masyarakat? Tidak kan? Itu dapat menimbulkan kekacauan. Bagaimana jika saat kita menerobos, terus ada motor atau mobil yang melaju, seperti itu kan menimbulkan kekacauan. Dan sikap disiplin ini mampu meningkatkan rasa tanggung jawab saat kita tahu aturan. Saat kita memahami aturan, kita pasti memiliki rasa tanggung jawab untuk mau mematuhi aturan tersebut. Dan serta memperkuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, sikap disiplin ini bukan hanya untuk kebiasaan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. Baik. Dapat dipahami anak-anak? Baik. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Anak-anak paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Paham. Oke, kalau paham, Ibu harap kalian semua dapat mematuhi, mengikuti, dan menaati aturan yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kalau ada aturan jangan dilanggar. Di masyarakat, kalau ada aturan ditaati. Di rumah, kalau ada aturan dilakukan. Baik, segitu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita akhiri, Ketua kelas tolong tutup doa. Sebelumnya teman-teman sekalian, marilah kita sendiri berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu.